Halo, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung bersama Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Apakah suara saya sudah jelas terdengar? Sambil kita tunggu yang lain. Apakah suara saya sudah terdengar? Apakah suara saya sudah terdengar? Baik, kita mulai acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Bertemu lagi di acara Bincang Ngobrol Santai bersama Q&A Instagram Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Hari ini bersama saya Noviana Amurwani, salah satu relawan dari Yayasan Hipertensi Paru Indonesia, selaku host pada acara IG Live edisi spesial, yaitu karena bertepatan dengan World Lung Day, peringatan Hari Paru Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September 2021. Sementara kita menunggu teman-teman yang lain, saya akan mengundang narasumber kita pada hari ini untuk bergabung bersama saya di sini. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dok. Apa kabar? Iya, baik dokter. Selamat. Apa kabarnya dokter ini? Alhamdulillah sehat. Akhirnya kita bisa bertemu langsung dengan Dokter Andika yang pada hari ini khusus spesial bertepatan dengan Hari Paru Sedunia ya dok ya. Jadi dalam rangka acara itu Yayasan Hipertensi Paru mengadakan IG Live Q&A yang khusus salah satunya membahas seputar paru berkaitan dengan Hari Hipertensi Paru. Nah, pertama-tama saya terima kasih banyak dokter karena sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan hari ini, menyempatkan hadir pada acara kami. Walaupun acaranya diadakan siang hari, semoga tidak mengurangi semangat teman-teman semua untuk bergabung bersama kita. Mungkin yang ngantuk-ngantuk, mudah-mudahan dengan melihat kita berdua jadi semangat ya dok, nggak ngantuk lagi dok. Ya, boleh sambil tidur-tiduran boleh. Nah iya bener dok, ini yang gabung bersama kita masih 6 ini dok, jadi kita bisa bincang-bincang dulu sambil menunggu yang lain bergabung. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang telah hadir, yaitu Dr. Andika Chandra Putra, PhD, spesialis paru konsultan. Beliau adalah dokter spesialis paru yang saat ini berpraktek di Jakarta ya dok ya. Ya. Nah, mungkin bisa
diberi sedikit info dokter, dokter dinas di mana, kesibukannya apa, terutama ketika masa pandemi seperti ini, dokter spesialis paru mesti dokter yang paling sibuk ya dok ya, dan paling dicari ini. Mungkin bisa dok, sedikit pengantar dokter. Ya, baik. Terima kasih Dr. Novi. Jadi pertama perkenalkan saya Dr. Andika. Kebetulan saya saat ini bertugas di Rumah Sakit Persahabatan sebagai Pusat Respirasi Nasional, dan kebetulan saya juga berpraktek di beberapa rumah sakit swasta. Apalagi memang tadi yang Dr. Novi sampaikan, pada masa pandemi ini mau tidak mau kita harus membantu lah ya pasien-pasien, terutama di rumah sakit. Dan kebetulan saya juga di awal-awal pandemi dulu diminta di Kementerian Kesehatan dalam rangka observasi WNI di Pulau Baru, dan kemudian kami juga membantu sebagai relawan medis di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya rasa kita sama-sama mengetahui COVID sudah semakin menurun, ya. Mudah-mudahan ini terus berlangsung dan amin dok ya. Lama lagi, mudah-mudahan lagi COVID-nya benar-benar nggak ada gitu. Ya. Amin, amin, amin. Jadi dengan penurunan ini tetap kita nggak boleh abai ya dok ya. Memang kita bersyukur, tapi tetap prokesnya harus lanjut ya. Vaksinasi juga mungkin teman-teman yang belum vaksin bisa segera mendaftar, mencari info supaya bisa ikut vaksin secepat mungkin. Nah ini masih 12 ini dok. Kita mau mulai sekarang dokter? Kita mulai saja ya dok ya? Ya boleh dok. Ya. Nanti kita akan berbincang sedikit mengenai tema kita, lalu akan diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kita. Yang pertama, kali ini kita akan membahas, berbincang santai dok, ngobrol-ngobrol mengenai hipertensi paru dan post-COVID dok. Nah ini temanya menarik karena berkaitan dengan pandemi dan saat ini memang masih berlangsung, dan alhamdulillah tadi angka terkonfirmasi positif sudah mengalami banyak penurunan, tapi tetap kita tidak boleh abai. Nah, langsung saja sebagai pembuka kita mulai dari judulnya ya dok. Apa sih dok sebenarnya yang dimaksud dengan post-COVID ya dok? Mungkin keluhan-keluhan post-COVID yang dimaksud apa? Seperti apa saja gejalanya, terus mengapa kok ini bisa terjadi. Mungkin banyak teman-teman yayasan hipertensi paru atau masyarakat awam yang mungkin belum paham tentang hal ini. Mungkin monggo dokter silahkan diberi informasi. Ya, baik, terima kasih Dr. Novi. Jadi kalau kita bicara post-COVID, memang secara arti aja kita sudah mengetahui sesuatu yang bukan COVID, ya. Tapi memang terkaitan dengan COVID. Ya, jadi post-COVID sendiri memang ada beberapa istilah yang digunakan. Ya, ada istilahnya namanya long COVID, ya, ada namanya post akut COVID syndrome, ya, atau post COVID syndrome. Tapi pada intinya yang dimaksud dengan post COVID itu adalah orang-orang yang sudah negatif COVID, ya, tetapi masih mengeluhkan keluhan-keluhan yang terkait dengan COVID, ya. Jadi kita mengetahui bahwa fase akut dari COVID itu kurang lebih 2 mingguan sampai 3 mingguan, tapi pada orang-orang yang sudah negatif COVID sekalipun itu masih mengeluh mudah lelah, ya, masih mengeluh sesak nafas, masih mengeluh batuk-batuk, masih mengeluh sakit kepala, ya, termasuk juga
kelainan di jantung maupun di kelainan di parunya. Ya, jadi kalau kita bicara sindroma, tentu keluarnya sangat banyak, ya namanya sindrom. Ya, itu diketahui ada lebih dari 200 keluhan yang terkait dengan post COVID ini, ya. Karena memang post COVID ini, atau COVID itu sendiri mengenai banyak organ, ya. Tidak hanya paru ya dok ya? Paru, jadi mengenai organ yang lain, ya. Bisa mengenai jantung, bisa mengenai saraf, bisa mengenai otak, bisa mengenai ginjal, ya. Sindroma itulah yang kemudian kita kenal dengan post COVID atau long COVID. Ya, kalau untuk long COVID, post COVID sendiri berarti apakah semua keluhan yang dirasakan setelah COVID itu memang disebut post COVID syndrome, dokter? Apakah ada kriteria waktunya, dokter? Umpamanya, kan ada juga ya, dok, pasien-pasien yang sudah post COVID, lalu ketika baru setelah negatif, kontrol ke dokter, lalu menginformasikan kok masih ada keluhan. Tapi apakah serta-merta itu sudah masuk ke sindrom post-COVID-nya, dok? Untuk Ya, menjadi kewaspadaan kita, dokter. ya, jadi memang dok kalau kita bicara standar, sampai saat ini belum ada standar yang menyatakan yang kalau post COVID harus 3 minggu atau 4 minggu, nggak ada. Cuman memang di banyak expert panel atau beberapa konsensus dari beberapa expert yang menyatakan bahwa kalau misalnya keluhannya lebih dari 3 minggu dari keluhan awal COVID atau antara 4 sampai 12 minggu kita sebut dengan keluhan akut long COVID, ya, atau akut long COVID ya, dok. ya. Tapi kalau lebih dari 12 minggu kita sebut dengan chronic long COVID, ya, atau chronic post COVID. Jadi itu hanya pilihan berdasarkan waktu saja yang ingin ditampilkan bahwa kalau misalnya setelah 3 minggu atau setelah 4 minggu dari inisial keluhan awal dari COVID-nya masih ada keluhan, itu sudah termasuk pada long COVID atau post COVID syndrome. Baik, dokter. Ini mau mengingatkan dulu terhadap teman-teman yang mungkin mau bertanya, bisa dipersilahkan mengisi di kolom pertanyaan. Ini saat ini belum ada pertanyaan, dokter. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, dok. Untuk post-COVID ini, apa hanya dialami oleh pasien yang terkena gejala berat saja, dok? Atau mungkin pasien yang OTG juga bisa mengalaminya, dokter? Ya, jadi memang untuk kasus long COVID ada beberapa faktor risiko, Dr. Novi. Pertama, tadi yang Dr. Novi sampaikan, orang-orang yang derajat berat saat COVID-nya, memang risiko untuk terjadinya long COVID itu sangat besar. Ya. Tapi juga faktor usia. Ya. Umumnya orang tua itu akan lebih mudah untuk timbul atau memberikan keluhan long COVID. Ya. Di samping juga penggunaan suplementasi oksigen atau bantuan oksigen saat keluhan COVID-nya, juga ada keluhan penyakit-penyakit penyerta dari pasien-pasien tadi, ya. Di samping juga penggunaan, ya, ventilator atau high flow nasal kanul, ya, saat pasien menderita COVID. Jadi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menderita atau akan kemungkinan mengalami post-COVID, faktor usia tua umumnya, ya, atau orang yang memiliki penyakit komorbid, atau penggunaan ventilator atau suplementasi oksigen, atau derajat inflamasi saat terjadinya COVID. Baik, dokter. Ini kan setelah kita tahu ya, dok, apa itu post-COVID syndrome, gejalanya apa saja, bermacam-macam. Nah, kita mungkin mau
mulai masuk ya dok ke pertanyaan selanjutnya yang berhubungan dengan tema kita hari ini, yaitu apakah post-COVID ini juga bisa berkaitan dengan hipertensi paru ini dok? Mengingat beberapa gejala-gejala antara COVID atau post-COVID ini agak-agak ada yang mirip dengan hipertensi paru ya dok. Jadi kadang ketika sudah sembuh kok masih ada gejala-gejala cepat lelah, deg-degan juga kita di yayasan ya. Mudah-mudahan jangan menambah lagi daftar pasien hipertensi paru di Indonesia. Dan mungkin apakah memang ada kaitannya atau bisa berhubungan dokter antara hipertensi paru dan post-COVID ini dok? Mungkin dari dokter Andika bisa sedikit recall juga menginformasikan ke teman-teman kita hipertensi paru itu apa dan apakah memang ada kaitan, bisa berkaitan dengan post-COVID ini, dok? Monggo, dokter. Ya, ya jadi mungkin sebagian besar sudah mengetahui bahwa hipertensi paru, tentu kalau dari sekali lagi dari harfiah kata hipertensi, ya artinya ada terjadi peningkatan tekanan dalam pembuluh darah, ya. Dan kebetulan tentu setiap organ termasuk paru memiliki sirkulasi tertentu, ya. Yang di paru kita sebut namanya sirkulasi pulmoner atau sirkulasi paru. Karena dari sirkulasi paru atau pulmoner tadi, maka parunya mendapatkan suplai oksigen, mendapatkan suplai makanan, sehingga proses metabolisme maupun proses kerja dari si paru maupun juga bisa berfungsi dengan baik. Ya. Tapi memang ada kekhususan, ya. Kalau terjadi peningkatan tekanan di sirkulasi pulmoner tadi, maka kita kenal namanya hipertensi pulmoner, ya. Dan memang ini karena paru dengan jantung itu tetanggaan, ya. Jadi dia menyebabkan peningkatan tekanan di paru itu juga sangat berpengaruh dari fungsi jantungnya, ya, atau tekanan jantungnya, ya. Dan memang ada beberapa penyebab terjadinya kenapa terjadi hipertensi pulmoner atau hipertensi paru. Di samping tentu penyebab utamanya yang terbanyak adalah kelainan di jantung, ya, mulai dari kelainan katup, ya, atau juga kelainan yang disebabkan belum diketahui, ya, yang kita sebut dengan idiopatik, tapi juga yang terbanyak karena kelainan paru, ya. Jadi penyebab lain yang terbanyak selain penyakit jantung adalah penyakit paru, ya, mulai dari ada namanya fibrosis paru atau interstitial lung disease atau idiopathic pulmonary fibrosis, tapi juga karena kerusakan dari paru, ya. Nah, tentu kemudian kita mengetahui selama COVID ini ataupun penyakit COVID ini banyak kita temukan pasien-pasien yang menderita COVID mengalami kerusakan dari paru, ya. Mulai dari jaringan interstisialnya menjadi hancur, ya, atau bahkan bisa menyebabkan fibrosis dari paru itu sendiri, ya. Maka tentu sama dengan penyebab-penyebab yang lain sebenarnya, baik karena idiopathic pulmonary fibrosis atau karena pneumonia, ya, atau karena kita sebut bronkiektasis, ya. Maka COVID ini pun atau post COVID ini pun diduga, ya, juga berdampak terhadap hipertensi paru, ya. Jadi kalau boleh saya sedikit menambahkan, Dr. Novi, bahwa kalau kita bicara hipertensi paru, ya, tentu kita harus bicara jantung dan parunya bagaimana, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara hipertensi paru, kalau kita kaitan dengan pandemi COVID, maka satu, kita harus bicara hipertensi paru yang sudah terjadi sebelumnya, ya, sebelum COVID itu sendiri terjadi. Dan yang kedua adalah hipertensi paru yang muncul setelah COVID. Nah, karena dua-duanya ini memang ikut mempengaruhi kondisi seseorang. Demikian, dok. Kalau untuk pasien dengan komorbid, dokter seperti pasien dengan sebelumnya ada hipertensi paru, lalu
terkena COVID, terinfeksi. Nah, apakah kemungkinan terjadi post-COVID-nya lebih besar, dokter, dibandingkan pasien dengan tanpa komorbid, dok? Ya, jadi memang kalau bicara resiko, maka pasien-pasien dengan eh, apalagi sudah ada penyakit hipertensi paru sebelumnya atau pasien dengan kelainan jantung sebelumnya, maka resiko untuk terjadinya long COVID itu akan semakin besar. Nah, gitu dok. Walaupun Dokter. walaupun memang tentu kita masih membutuhkan banyak penelitian ya, karena dari beberapa literatur yang saya baca, memang saat ini kesulitan ya, baik pada orang-orang yang sudah memiliki penyakit komorbid dalam hal misalnya sudah memiliki hipertensi paru sebelumnya, mungkin sejak teman-teman di Yayasan Hipertensi Paru juga mengalami banyak kesulitan juga ya, misalnya regular visitnya menjadi lebih susah ya, Ya, dan betul. juga melakukan evaluasi ekokardiografi menjadi lebih tidak sesimpel yang dulu ya. Nah, begitu juga dengan penemuan kasus hipertensi paru pasca COVID ya, menjadi lebih sulit lagi karena eh, pertama kita tidak ada baseline yang menyatakan bahwa seseorang ini nggak ada masalah sebelumnya ya. Tahu-tahu setelah COVID ditemukan ada masalah berupa hipertensi paru atau kelainan di jantungnya. Berarti ada kesulitan juga ya, dok, dari data-data sebelum terinfeksi, tidak kurang lengkap dan lain sebagainya ya, dok ya. Baik, ini kita lihat dulu pertanyaan di chat kita. Ada pertanyaan ini, dok, dari Weni. Apakah saya perlu periksa segera ya, dok, apabila saya sudah COVID 3 bulan yang lalu, tapi akhir-akhir ini sering merasa sesak nafas dan dada tidak nyaman, dokter. Jadi COVID 3 bulan yang lalu, keluhannya masih dirasakan. Apakah ini salah satu post COVID dan apa yang harus dilakukan, dok? Apa perlu kontrol lagi ke dokter dan mungkin ke dokter spesialis apa gitu mungkin, dokter? Ya, jadi kalau bicara waktu tentu ini kan sudah lebih dari 12 minggu ya. Artinya patut kita pertimbangkan ada hal lain ya yang menyebabkan kenapa seseorang pasien itu masih mengeluh sesak nafas ya. Di samping ada kemungkinan disebabkan karena keluhan post COVID tadi ya, tapi tentu juga kita ketahui penyakit atau penyebab-penyebab yang lain ya. Jadi menurut saya harusnya kita dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap ya. Tentu melalui interview dokter dengan pasien ya. Kemudian juga akan dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian jika diperlukan dilakukan pemeriksaan faal paru ya. Di samping ada beberapa pemeriksaan lain yang memang dibutuhkan, misalnya kalau ada kecurigaan terjadi kelainan jantung atau bisa juga hipertensi paru secara spesifik, maka tentu akan dikonsulkan oleh dokter parunya ke dokter jantung untuk dilakukan ekokardiografi ya, tapi juga biasanya akan dilakukan CT scan ya, untuk mengetahui secara pasti apakah ada juga kelainan dari parunya, apakah pulmonary fibrosis ya atau ada squele lain di paru. Baik, dokter, berarti memang harus dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh ya, dok ya, untuk mengidentifikasi kondisinya ya, dok. Ini kita lanjut ke pertanyaan, dokter. Ini ada pertanyaan dari Sally Septina. Izin bertanya, dok, bagaimana tata laksana kasus hipertensi paru post-COVID pada pasien grafit, dokter? Pada pasien hamil ya, dok, sedang hamil ini, dok. Bagaimana tata laksana kasus hipertensi paru post-COVID-nya, dokter? Monggo, Ya, dokter. baik, terima kasih, Bu Seli. Jadi kalau kita bicara
hipertensi pulmoner pada grafit seringkali salah satu penyebabnya karena ada terjadi kardiomiopati. Ya, kita mengetahui kardiomiopati ini sudah berada pada kondisi yang akan mendekati gagal jantung kanan terutama, ya, yang mau nggak mau sudah terjadi hipertensi pulmoner. Tentu kalau terjadi hipertensi paru pada grafit tadi, yang paling utama kita atasi penyakit dasarnya. Jadi sebenarnya tidak ada tata laksana yang spesifik hanya pada hipertensi parunya saja. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita melakukan tata laksana untuk penyakit dasarnya. Misalnya tadi kalau sudah terjadi gagal jantung kanan atau terjadinya kardiomiopati, ya tentu dari teman-teman dokter jantung akan melakukan treatment, melakukan efisiensi terhadap kontraktivitas jantungnya, ya. Kemudian juga bagaimana melakukan limitasi terhadap cairan dan sebagainya, ya. Karena sampai saat ini untuk obat-obatan hipertensi paru sendiri pun seperti yang baru saya ketahui, baru hanya untuk pasien-pasien yang pure karena pulmonary arterial hypertension yang idiopatik. Gitu. Betul ya dok, terutama di JKN ya dok ya, mungkin aksesnya masih untuk diagnosa yang jantung ya dok, untuk paru mungkin belum ya dok, mudah-mudahan nanti bisa merambah ke semua bidang dokter supaya tertangani dan multidisiplin ilmu ya dok. Iya memang. Baik. Kalau kita bicara tentang obat, ya, ya memang ya di Rumah Sakit Harapan kita sendiri pun tentu ada banyak juga kita temukan kesulitan pasien-pasien hipertensi paru dalam mendapatkan obat-obat, misalnya sildenafil misalnya, ya, walaupun di beberapa kondisi di hipertensi paru yang disebabkan oleh penyakit paru, walaupun bukan menjadi gold standar, ya, tapi seringkali kita juga memberikan obat-obatan tersebut, ya, minimal untuk mengurangi keluhannya. Di samping yang utama pada hipertensi paru karena penyakit paru, ya, adalah kita melakukan terapi oksigen, ya. Di samping kita anjurkan untuk melakukan vaksinasi, karena seiring dengan salah satu tema di Hari Paru Sedunia ini, bagaimana kita mengurangi penyakit-penyakit paru, ya, dengan melakukan vaksinasi, bukan hanya vaksinasi COVID saja, tapi juga terutama vaksinasi lain, vaksinasi influenza, ya, vaksinasi pneumokokus, pneumonia, apalagi bagi penderita hipertensi paru nih yang resikonya cukup besar, ya. Jadi betul dokter. Mudah-mudahan dengan acara ini kita juga semakin aware ya dok ya tentang kesehatan, terutama kesehatan paru, gaya hidup sehat, lalu vaksin tadi yang dokter Andika infokan kepada kita, mungkin yang selama ini tidak begitu terpikirkan ya dok ya, untuk apa vaksin, tapi sekarang vaksin memang sangat diperlukan untuk pencegahan ya dokter ya. Lalu kita lanjut dokter, ada pertanyaan dokter dari salah satu anggota yayasan dokter, dari Firdaus, asalnya dari Aceh nih. Saya COVID dok kurang lebih 6 bulan yang lalu. Keluhannya ringan dokter waktu itu ya. Sekarang kalau cuaca dingin, tenggorokan berlendir dan pagi batuk-batuk mengeluarkan cairan putih dokter. Apa itu termasuk long COVID atau post COVID dokter? Monggo dokter. Ya, jadi kalau bicara tadi keluhan selama 6 bulan, memang sekali lagi tidak ada batasan waktu ya yang menyatakan seseorang ini post COVID atau bukan, ya, kalau hanya berdasarkan waktu. Tapi kalau yang tadi Pak Firdaus sampaikan, keluhannya terutama dingin,
ada keluar lendir. Menurut saya itu sesuatu yang lumrah dalam artian kalau orang memiliki riwayat alergi, memang salah satu respon tubuh kita terhadap alergi tadi, apalagi orang-orang yang memiliki uh, penyakit asma, memang mengeluarkan lendir, ya. Jadi lendir itu sesuatu yang normal sebenarnya, ya. Pada kondisi itu akan terjadi respon inflamasi dan mengeluarkan dahak, ya. Jadi kalau itu sudah terjadi sebelum COVID, maka menurut saya itu merupakan rangkaian dari proses alerginya. Tapi kalau muncul baru-baru setelah menderita COVID, mungkin itu sudah termasuk post COVID, ya. Tapi kaitannya bukan menentukan ini post COVID atau bukan post COVID, ya. Bagaimana kita mengatasinya, ya. Tentu idealnya kita lakukan pemisahan yang lebih lengkap. Kalau itu sudah sangat mengganggu, tentu melalui pemisahan tanya jawab yang lebih detail sehingga dokternya lebih paham, ya, pasiennya bisa tertangani dengan baik. Baik, dokter. Berarti awal kita harus mungkin memeriksakan diri, lalu mengidentifikasi apakah itu karena alergi atau tidak ya, dok. Baik, lalu kita tunggu. Belum ada pertanyaan ini, dokter. Saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Eh, apa setiap pasien yang mengalami post-COVID dan gejalanya mengarah ke hipertensi paru, dokter, apa sebaiknya juga harus langsung dilakukan pemeriksaan terkait hipertensi paru, dokter? Dan apakah memang apabila ditemukan, apa langsung mendapat pengobatan spesifik hipertensi parunya? Iya, jadi tentu kalau kita mencurigai itu hipertensi paru harus kita pastikan dengan minimal, ya, dengan ekokardiografi dan jika memungkinkan tentu kita lakukan kateterisasi. Kalau sudah melalui pemisahan CT scan, kemudian dilakukan ekokardiografi, kemudian dilakukan evaluasi lengkap oleh dokternya dan itu memang disebabkan karena hipertensi paru, tentu harus kita treatment pasien tersebut dengan hipertensi paru. Tapi lagi-lagi saya sampaikan untuk yang dimaksud dengan treatment hipertensi paru ini kan terutama yang disebabkan karena penyakit paru, ya. Jadi sekali lagi mungkin sedikit overview bagi Bapak Ibu sekalian bahwa hipertensi paru ini karena saking banyaknya penyebabnya dipermudah diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, ya. Memang grup kedua disebabkan karena penyakit jantung itu memang terbanyak, tapi juga disebabkan oleh paru, kelainan dari paru dan juga karena sumbatan atau obstruksi di pembuluh darah. Dan khusus untuk pasien-pasien post-COVID, ya, memang diduga, ya, penyebabnya kalau itu pun terjadi hipertensi paru adalah karena kerusakan paru yang luas, ya, atau terjadinya fibrosis paru yang berdampak terhadap terjadinya hipertensi paru, ya. Di samping itu juga diduga salah satu penyebabnya karena sumbatan-sumbatan atau trombos di pembuluh darah tadi di sirkulasi pulmonernya yang menyebabkan terjadi peningkatan tekanan sirkulasi pulmoner, ya. Sehingga kalaupun kita mengetahui penyebabnya adalah kelainan dari paru maupun trombus di sirkulasi pulmoner tadi, maka terapinya adalah penyakit dasarnya, ya. Karena lagi-lagi saya tekankan yang pemberian terapi spesifik untuk hipertensi paru itu baru untuk pasien-pasien yang pulmonary arterial hypertension, ya. Jadi biasanya kita akan melakukan terapi oksigen. Biasa kita berikan long term oksigen terapi oksigen jangka panjang, ya.
kita akan menganjurkan dilakukan vaksinasi untuk mengurangi risiko infeksi. Kemudian juga yang paling utama, kita menganjurkan dilakukannya rehabilitasi paru, ya, fisioterapi, karena itu penting untuk melatih otot-otot pernapasan. Ya, kalau misalnya disebabkan karena trombus, tentu Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui akan diberikan obat-obat antikoagulasi, ya, obat-obat pengencer, ya, sehingga koagulasinya menjadi berkurang. Dokter. Berarti memang hipertensi paru karena bisa disebabkan banyak faktor, tetap yang utama menerapi penyebabnya ya dok. Dulu kalau jantung berarti yang diterapi jantungnya, kalau hipertensi paru karena post-COVID, murni post-COVID, memang diutamakan dari paru-parunya dokter ya, yang mendapatkan terapi ya dokter. Lanjut dokter, ini ada pertanyaan dari Nadia Larissa. Mau tanya dok, pneumonia apa boleh diterapi nebulizer untuk membantu mengeluarkan dahaknya dokter? Iya, jadi nebulizer itu kan kita memberikan uap, ya. Ada beberapa obat yang bisa kita gunakan, ya. Kalau misalnya penyebabnya karena obstruksi atau mukus yang banyak, ya, atau ada kita sebut namanya bronkokonstriksi, maka bisa kita berikan obat-obat namanya bronkodilator, ya. Nah, di samping kita bisa memberikan beberapa cairan, ya, untuk mempermudah atau mengencerkan lendir atau mukus yang ada. Jadi pada pneumonia yang terjadi adalah infeksi di parenkim paru, atau kita sebut bagian terkecil dari paru itu ada alveolus. Jadi alveolus yang harusnya tidak ada sel, tidak ada cairan, ya, ini keisi cairan, ya. Salah satu yang akan terjadi adalah mukusnya atau lendirnya semakin banyak, ya. Jadi kalau itu terjadi, maka bisa kita berikan nebulizer, ya, untuk nebulizer yang isinya terutama mengencerkan dahak, ya. Ya. Tapi tentu yang untuk pneumonia sendiri, yang utama kita berikan antibiotik kalau memang penyebabnya karena pneumonia karena bakteri, ya. Mungkin, dok. Berarti tetap disesuaikan penyebabnya ya dok, pneumonianya karena apa, pengobatannya, apa jika memang perlu terapi ini uap nebulizer disesuaikan dengan penyebab ya dok ya. Ya. Lanjut dokter, ini ada pertanyaan dari Agni Danaryanti. Hipertensi paru itu penyebabnya karena masalah paru sajakah dokter? Ya. Jadi hipertensi paru itu bukan hanya disebabkan karena paru, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedikit menyampaikan bahwa proses sirkulasi dalam paru kita ini setelah darah berasal dari kaki, ya, atau dari tangan kita, maka akan masuk ke bagian jantung, ya, yang namanya atrium kanan namanya, ya. Nanti di atrium kanan itu ada pintu, ya, yang kita sebut katup, ya, yang akan masuk ke namanya ventrikel kanan, ya. Kebetulan di ventrikel kanan ini ada sirkulasi pulmoner, ya. Jadi namanya arteri pulmoner atau arteri paru, yang si arteri paru ini berhubungan dengan paru kita, ya. Kemudian yang dari paru tadi akan masuk ke atrium kiri. Nah, jadi kita fokus pada atrium kiri sampai ke ventrikel kanan ini yang kebanyakan, ya. Jadi tentu sesuatu yang problem masalah di ventrikel kanan tadi, ya, atau sesuatu yang bermasalah di paru kirinya, jantung kiri, berdampak pada hipertensi paru, ya, pada pembuluh darah di paru. Begitu juga kalau ada sumbatan di pembuluh darah paru yang tadi, tentu akan menyebabkan hipertensi paru.
atau karena ada kerusakan dari paru menyebabkan tekanan di pembuluh darah paru juga meningkat. Jadi penyebab dari hipertensi paru ini yang utama memang disebabkan karena jantung, ya, kelainan jantung. Mulai dari gagal jantung kanan, ya, atau kelainan katup tadi, atau bisa juga karena yang kita sebut idiopathic arterial hypertension, ya. Yang kedua memang karena kelainan dari paru, misalnya parunya hancur, rusak, yang kita sebut dengan destroyed lung, atau alveolus alveolus atau dari parunya yang terganggu, yang kita sebut interstitial lung disease, atau banyak jaringan parut di paru yang kita sebut dengan pulmonary fibrosis, atau bahkan sumbatan di pembuluh darah parunya tadi karena trombus, emboli, ya, yang dari pembuluh darah paru, bahkan bisa juga karena penyakit yang lain, misalkan HIV, ya, yang menyebabkan inflamasi atau radang yang lama yang berdampak juga pada pembuluh darah di paru. Jadi banyak penyebabnya. Berarti hipertensi paru ini agak-agak mirip dengan COVID ya, Dok. Membuat kita ngeri-ngeri deg-degan ya, Dok ya. COVID bisa mengakibatkan keluhan kesehatan yang mungkin tidak hanya paru ya, ke organ-organ yang lain. Nah, begitu juga dengan hipertensi paru. Penyebabnya juga tidak hanya paru saja, tapi banyak hal yang bisa menyebabkan hipertensi paru. Jadi kita memang harus aware ya dok ya, harus aware menjaga kesehatan kita dan bertepatan dengan Hari Paru ini juga kita harus lebih menjaga kesehatan, salah satunya kesehatan paru kita, dokter. Ini sudah ada pertanyaan lagi, dokter. Ketika dari Liva Family, ketika saya ada gejala hipertensi paru, kemana sebaiknya saya memeriksakan diri, dokter? Monggo, dokter. Ya, jadi kalau ada kita mencurigai ada hipertensi paru, karena ini merupakan tadi Dr. Novi sampaikan merupakan penyakit komprehensif, ya multidisiplin, maka harusnya itu akan ada tim, ya, baik dari dokter jantungnya sendiri, ya, maupun dari dokter parunya, ya. Bahkan bisa juga dalam tim itu ada dokter penyakit dalamnya kalau kita ingin mengetahui penyebab dari si hipertensi parunya, ya. Jadi saran saya kalau memang ada kecurigaan untuk terjadi hipertensi paru, dapat berkonsultasi dengan dokter jantung ataupun dengan dokter paru, ya. Nanti dengan kolaborasi tadi dapat ditentukan tata laksananya, pemeriksaan apa yang dilakukan, ya. Karena memang untuk hipertensi paru ini lagi-lagi keluhannya nggak spesifik, ya, Betul, dok. nggak spesifik banget, ya. Kalau dibilang kayak COVID, betul kayak COVID, ya. Sesak nafas juga, jalan sedikit sesak nafas, ya. Beraktivitas sedikit sesak nafas, ya. Orang berpikir jangan-jangan saya ini kena post COVID, ya, atau jangan-jangan saya kena COVID. Nah, itulah yang menyebabkan diagnosis, ya, ataupun pasien tadi mengetahui ada penyakit hipertensi paru sudah agak terlambat. Uh, Akibatnya untuk melakukan terapinya menjadi sedikit lebih susah, misalnya. Iya, dokter. Kita lanjut, dokter. Ini lanjutan yang tadi nih, dok, dari Agnida Naryanti. Sejauh mana terapi nebulizer bisa digunakan untuk kasus hipertensi paru, dokter? Mungkin khususnya untuk yang di karena penyebabnya paru, mungkin ya doknya infeksi paru. Nah, sejauh mana terapi uap ini bisa digunakan untuk kasus paru dengan hipertensi paru? Ya, jadi uap itu kan hanya cara, ya, nebulizer itu cara, tapi obat-obatnya macam-macam, ya. Bahkan salah satu terapi dengan hipertensi paru bisa dalam bentuk nebulizer juga,
obat spesifiknya Eliopros dan sebagainya misalnya, ya. Jadi tergantung dari penyebabnya. Tapi kalau kita kaitkan dengan paru, ya, beberapa penyakit paru, misalnya kondisi yang kita sebut namanya penyakit paru kronik obstruksi, ya, kerusakan pada paru yang mengakibatkan tekanan atau hipertensi paru, maka kalau itu terjadi memang inhalasi bronkodilator untuk melapangkan saluran nafas itu menjadi sangat penting, ya. Atau kalau misalnya pasien dengan masalah luluh paru, untuk memberikan kenyamanan ataupun juga untuk memberikan memudahkan lendirnya keluar, maka bisa kita berikan obat-obatan mukolitik ataupun memberikan obat bronkodilator. Di samping bisa kita berikan obat-obatan yang jangka panjang bronkodilator, ya. Jadi ada yang kita berikan short actingnya atau jangka pendek, ya, yang akan melebarkan saluran nafas lebih cepat. Tapi untuk mengontrolnya bisa kita berikan obat bronkodilator jangka lama. Baik dokter, kita lanjut dok. Ini dari Nadia Larissa. Setiap bangun tidur, tenggorokan selalu mengeluarkan lendir dok. Yang pneumonia tadi, jadi setiap pagi bangun tidur selalu mengeluarkan lendir. Perlu atau tidak diterapi nebulizer dokter? Iya, kalau boleh diberikan nebulizer, tapi kalau misalnya cukup dengan berupa dengan obat tablet saja, saya rasa sih cukup. Ya. Berarti tergantung keluhannya ya dok ya, derajat keluhannya ya dok ya. Lanjut dokter dengan dari Liva Family. Dok, apakah teknik pernapasan proning aman bagi pasien dengan hipertensi paru? Ya, ya, mengenai teknik proning, saya rasa ini yang menjadi banyak salah persepsi, ya. Banyak teman-teman atau masyarakat umum berpersepsi kalau saya sesak nafas atau saturasi saya oksigen, saya melakukan posisi proning. Betul dok. Tentu, padahal itu salah, ya. Jadi tujuan dari proning ini kan sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan bagian paru kita yang selama ini tidak berfungsi dengan baik, terutama di bagian belakang paru, dalam mengambil oksigen. Ya, itu tujuan utamanya. Tapi kita tahu pada pasien-pasien yang hipertensi paru, ya, problemnya itu sudah kronik, ya. Maka yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan latihan-latihan pernafasan, ya, sehingga dengan latihan pernafasan diharapkan otot-otot pernafasan yang menjadi lebih terlatih sehingga dapat mengkompensasi hipoksia yang terjadi atau kekurangan oksigen yang terjadi. Di samping, ya, teknik yang perlu dilakukan dengan forced sleep breathing tadi, yang disebut dengan forced sleep breathing, atau caranya misalnya mengambil nafas lewat hidung, ya, kemudian mengeluarkan lewat mulut, tapi mulutnya seperti mencucu, ya. Tujuannya untuk memudahkan CO2 atau udara yang ekspirasi kita itu mudah keluar. Setelah itu kita lakukan, kita bernafas secara teratur, normal selama 1 menit, kemudian mulai kita lakukan lagi, ya. Itu bagi teman-teman yang menderita hipertensi paru, menurut saya itu perlu kita latih untuk mengurangi keluhan sesak nafas. Di samping juga ada posisi-posisi tertentu yang bisa dilakukan. Kita mengetahui banyak dari teman-teman yang menderita hipertensi paru ini sesak nafas saat beraktivitas, ya. Jadi kalau misalnya beraktivitas, tentu yang paling utama beristirahat, ya, sampai atau berhenti bicara, ya. Tapi posisinya kalau misalnya berdiri, misalnya tentu dengan menyandar, ya, siku pada dinding, ya, atau pada
pada kursi, atau kalau misalnya duduk dengan menggunakan bantal, kita memberikan kenyamanan, atau pada tidur boleh dilakukan miring kiri atau kanan ya, untuk memberikan kenyamanan sebenarnya. Jadi teknik proning ini jangan disalah artikan untuk meningkatkan oksigen ya. Itu untuk kalau misalnya saturasi oksigennya sudah di bawah 92% atau bahkan 90%, ya nggak akan bisa juga digunakan untuk meningkatkan oksigen ya. Tentu jawabannya adalah dengan diberikan oksigen. Oksigen ya. Terima kasih dokter. Nah ini ada lagi dokter. Dari Nadia Larissa lagi dok ini. Pneumonia, pengobatannya dibutuhkan sampai berapa lama ya dokter? Dan apa perlu foto torak paru untuk memastikan sudah sembuh dari pneumonia atau belum? Iya, Berapa jadi lama? pneumonia ini bervariasi ya. Bisa disebabkan karena bakteri, ya. Bisa disebabkan karena virus, contohnya COVID, ya. Bisa juga karena influenza tadi, itu salah satu dari virus. Bisa juga karena jamur, ya. Kalau yang terbanyak memang disebabkan karena bakteri. Makanya dibutuhkan pemberian antibiotik, ya. Kalau memang pneumonia sifatnya ringan, biasanya dalam jangka waktu 5 hari sampai 7 hari biasanya akan sembuh dengan pemberian antibiotik ya. Tapi kalau misalnya pneumonia tergolong berat, memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya, bisa 2 minggu atau mungkin bisa lebih ya. Begitu juga kalau penyebabnya karena virus. Kita mengetahui kalau COVID ya, pneumonia COVID kalau ringan tanpa gejala, yang nggak dibutuhkan juga antibiotik ya, bahkan antivirus pun juga nggak dibutuhkan. Tapi kalau misalnya berat atau sedang, biasanya membutuhkan perawatan 10 sampai 14 hari biasanya ya. Tentu setiap pemberian terapi atau setiap kondisi tadi akan dievaluasi ya. Bisa evaluasinya melalui klinis saja, melalui keluhan ya. Bisa juga ditambah dengan pemeriksaan fisik yang kita lakukan, oleh dokter lakukan, nanti akan dilakukan dengan menggunakan stetoskop, didengar apakah ada bunyi-bunyi tertentu yang menunjukkan ada infeksi atau tidak, pneumonia. Kemudian bisa dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium, dinilai penanda radangnya atau penanda infeksinya. Di samping juga bisa dilakukan evaluasi melalui ronsen tadi. Ya. Ya, tapi memang untuk perbaikan secara radiologis ini atau ronsen itu memang butuh waktu. Ya. Oh, berarti tidak bisa cepat ya dok ya dilakukannya ya dok ya. Jadi misalnya kalau baru 3 hari ingin diperiksa langsung, ingin hilang semua, enggak mungkin juga gitu. Berarti biasanya berapa lama ya dok ya? Kalau ronsen kan post COVID ini ada juga ya dok ya yang mungkin terlalu aware ya, terlalu waspada. Jadi habis negatif ronsen lah, terus nanti mungkin mau ronsen lagi lah. Itu kira-kira ronsen itu baiknya umpamanya kalau memang diperlukan, apa perlu jeda berapa lama ya dok umpamanya untuk evaluasi ini? Ya, pertama sesuai dengan indikasi. Ya. Yang kedua, kalau misalnya hanya untuk evaluasi, biasanya kita lakukan setelah 1 bulan. Berarti minimal 1 bulan ya dok ya? Iya. Ini tadi kita cukup menarik dok yang tadi terapi oksigen dokter. Nah ini di komunitas hipertensi paru ini juga terapi oksigen ini masih bingung ya dok. Umumnya kapan kira-kira memang terapi oksigen dibutuhkan pada pasien hipertensi paru? Karena mengingat walaupun penyebabnya dari jantung, tapi sudah ada penurunan saturasi. Nah, kadang pasien juga masih bingung kapan sebaiknya perlu terapi oksigen, suplementasi oksigen bagi pasien hipertensi paru, dokter. Iya, jadi ini banyak sekali memang pertanyaan dan juga salah persepsi juga dari banyak orang ya. Orang berpersepsi saturasi oksigen saya harus
100% gitu. Ya, pada kondisi-kondisi tertentu, terutama pada hipertensi paru ini memang target saturasi oksigen pasien-pasien ini tidak setinggi itu, ya, karena kita mengetahui penyakit hipertensi paru ini merupakan penyakit yang sifatnya kronik, ya, maka target kita nggak tinggi-tinggi sekali, ya, biasanya sepanjang saturasi oksigen pasien tadi antara 88% sampai 92%, maka itu tidak diperlukan bantuan oksigen, ya. Tapi kalau misalnya sudah di bawah itu, apalagi pasien sudah mulai terengah-engah, ya, atau nafas pendek, maka perlu kita berikan bantuan oksigen. Tapi bantuan oksigen yang diberikan juga nggak perlu tinggi-tinggi sekali. Berapa Ya, dok kira-kira biasanya? Bisa boleh 2 liter per menit saja, atau bahkan 3 liter itu sudah cukup tinggi, ya. Disesuaikan dengan target saturasinya. Kalau misalnya saturasinya sudah di atas 90%, saya rasa sudah cukup. Berapa lama dokter itu umpamanya setiap melakukan suplementasi oksigen, terapi oksigen? Kira-kira 30 menit, 1 jam, atau mungkin ada yang rutin kalau saturasinya di bawah itu? Tidak ada batasan, dok. Oh, tidak ada batasan ya, dok. Batasan. Sepanjang targetnya belum tercapai, maka perlu diberikan suplementasi oksigen tadi. Tapi perlu juga diingat untuk teman-teman hipertensi yang penderita hipertensi paru, khusus untuk penyakit-penyakit yang sifat kronik seperti ILD, IPF, juga hipertensi paru ini, memang pemberian oksigen itu tidak perlu tinggi, ya, karena pasien-pasiennya sudah mempunyai kompensasi. Apalagi kalau diberikan oksigen yang tinggi, berisiko untuk terjadinya yang kita sebut malah gagal nafas, gagal tipe 1, respiratory failure tipe 1. Ya. Maka pada kondisi itu CO2, kita tahu kita bernafas, masuk oksigen, keluar CO2. Ya. Tapi pada pasien-pasien ini CO2-nya sulit untuk keluar, sehingga jadi akumulasi di darah yang berakibat tentu bisa terjadi penurunan kesadaran, karena penanda bagi tubuh kita seseorang ini butuh oksigen adalah CO2. Ya, jadi kemoreseptornya adalah CO2. Jadi kalau CO2-nya tinggi, maka sinyal akan diberikan ke otak, oh, orang ini nggak perlu bernafas, ya. Akibatnya bisa terjadi henti nafas. Makanya terapi oksigen ini nggak sesimpel yang dibayangkan, ya. Saturasi oksigen rendah, kasih oksigen gitu, ya. Karena oksigen ini karena merupakan terapi, tentu membutuhkan evaluasi, ya, membutuhkan analisis dari dokter, sehingga benar-benar memberikan dampak yang baik bagi pasien. Oh, baik dokter, berarti ini jadi catatan bagi pasien-pasien ya dok ya, berarti penggunaan oksigen harus digunakan secara bijak dan terukur, tidak boleh sembarangan ya dok ya, karena bisa mengakibatkan kondisi yang malah makin memperparah kondisi pernafasan itu ya dok. Kalau terapi oksigen disertai dengan yang tadi dokter forced sleep breathing mungkin bisa juga ya dok ya. Sangat membantu. Berarti mungkin bisa rutin setiap hari ya dok ya, supaya saling menunjang tujuannya. Baik, ini pertanyaan sudah habis dokter, dan ini siang ini waktu sudah menunjukkan pukul 2.30, kurang sedikit ya. Jadi terima kasih banyak atas kehadiran Dokter Andika, berhubung pertanyaan habis dan penjelasan mengenai post-COVID, hipertensi paru, terapi oksigen, dan lain sebagainya sudah cukup jelas. Maka mungkin kita akan
segera menutup acara IG Live kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin apakah ada pesan-pesan ya dok dari dokter Andika kepada teman-teman di Yayasan Hipertensi Paru atau mungkin masyarakat awam, mungkin berkaitan dengan pandemi dan Hari Paru sedunia ini, dokter. Monggo dokter. Ya, baik Dr. Novi. Jadi khusus untuk penyakit hipertensi paru, kita mengetahui di Indonesia masih ada kesulitan-kesulitan ya, terutama dalam bukan saja dalam diagnosis tapi juga dalam terapinya ya. Makanya terutama kaitan dengan diagnosis, banyak masyarakat belum mengetahui ya tentang hipertensi paru, dan Yayasan Hipertensi Paru saya rasa sangat berperan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, karena keluhan-keluhan hipertensi paru ini mirip semua dengan banyak penyakit ya. Jadi saya sangat apresiasi teman-teman di Yayasan Hipertensi Paru. Mudah-mudahan usaha memberikan edukasi bagi masyarakat bisa semakin baik. Mungkin itu aja, Dok. Amin, dokter ya. Terima kasih dokter. Kita sampai pada akhir acara. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Penjelasannya semoga berguna ya dok untuk kita semua. Nah, saya Novi mewakili Yayasan Hipertensi Paru Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dokter. Mohon maaf jika ada kekurangan. Demikian acara IG Live hari ini saya akhiri. Sampai jumpa di acara IG Live GHPI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sama Dok. Ya, sehat-sehat dok. Terima kasih. Ya, makasih teman-teman semua. Izin off.